Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan. Welcome. Selamat datang di IFGF, bagi yang onsite maupun yang online. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini, mendekati siang. Bagi Bapak, Ibu yang membutuhkan translator, bisa minta ke Asher untuk bisa dibantu diarahkan bagi yang membutuhkan translator. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat selalu dan penuh dengan sukacita. Di Mazmur 3, di pasal 84 ayat 11 dikatakan bahwa sebab lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada di tempat lain. Amin saudara. Biarlah hari ini kita mencari hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan mari saya ingin bacakan ayat kita pada siang hari ini. Diambil dari Yosua 3 ayat ke-5, saya akan bacakan terlebih dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Mari sama-sama kita bacakan 1, 2, 3. Yosua 3 ayat yang ke-5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Amin. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. We just want to come and seek your presence. Karena kami tahu Tuhan bahwa hadirat-Mu Tuhan lebih baik daripada hidup Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin jalannya acara kebaktian ini Tuhan. Engkau yang bersama dengan kami. Kami rindu Tuhan bahwa Engkau melawat setiap dari umat-Mu Tuhan. Haleluya. And all God people say, Amen, Amen. Come on church. Ajar kami untuk selalu berdiam dan mencari hadirat Tuhan. Come on. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Sana kau menanti, bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dapat hadirmu. Inilah rinduku. Come on church. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasmu menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat hatimu. Amin. Sama-sama kita nyanyikan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Sana kau menanti, amin, untuk bawaku lagi sekutu dalam damai yang sejati. Ku dapat hadirmu. Ini rindu kami. Inilah rinduku, yeah.
You're my hope, the one I hold on to. Saudara, ada yang rindu nggak waktu zaman-zaman COVID, saudara? Ada yang rindu nggak? Boleh saya lihat tangan saudara, ada yang rindu nggak? Nggak ada yang rindu. Saudara, waktu tadi saya ngelit WL di bagian 1, saya diingatkan Tuhan di Keluaran 33 ayat 1 sampai 23 pada saat menceritakan Musa meminta penyertaan Tuhan. Di ayat itu saya teringat bahwa Tuhan itu jengkel sama bangsa Israel, tegar tengkuk. Dan Tuhan bilang, aku akan mengirim malaikat sesuai dengan janjiku terhadap leluhurmu, tapi aku tidak akan bersama dengan engkau. I will give the blessing, but I will not be with you. I will just send the angel, saya hanya ingin malaikat, and you guys go. Saya hanya memenuhi janji, just go. Tapi saya tuh suka dengan responnya Musa, saudara, waktu itu. Dia bilang, Tuhan, siapa yang akan kau utus untuk menemani aku? Kamu tidak menyebutkan nama, Tuhan. Bagi Musa, the presence of God itu, hadirat Tuhan itu jauh lebih penting, saudara, dibandingkan dengan janji itu. Saudara, waktu tadi saya tanya mengenai COVID itu, saudara, saya teringat waktu itu COVID itu ya, di mana saya merasa Tuhan memberikan seluruh dunia waktu untuk istirahat. Dan saat itu, saudara, saya merasa, for the first time saya merasa, Tuhan, apakah Engkau masih bersama dengan kita? Karena aku merasa kayak Tuhan seperti tidak mendengarkan gitu. Dan at that time, saudara, waktu saya jujur sama saudara, saya bukan mau apa gitu ya. Pada saat itu pekerjaan saya begitu luar biasa gitu. Tapi there is one moment, saya teringat waktu itu. Saya bilang, Tuhan, jangan sampai karena saya melihat berkat yang Kau berikan secara luar biasa ini, tapi saya lupa bahwa all this time Tuhan Kau bersama dengan diriku, dan saya percaya bersama dengan saudara semua gitu. Dan saat saya menyadari bahwa saya minta Tuhan, please tolong jangan meninggalkan kehidupanku, saya mulai mengerti kenapa Salomo itu meminta hikmat dan kebijaksanaan. Pada saat Salomo meminta hikmat dan kebijaksanaan itu, the blessing of God itu bersama dengan dia secara otomatis, saudara. Hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita semua, don't forget to look for His presence, because His presence is very important in our life. Amin, saudara. Let's sing this song. Jadikan kami Tuhan bejana-Mu, Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu yang siap untuk dibentuk, Tuhan. Seluruh pikiran dan kehendak kami serahkan hanya kepada-Mu, Tuhan. Karena kami menginginkan Engkau lebih dari apapun dalam kehidupan kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, untuk menyembah-Mu.
di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersyukurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan melepaskan-Mu, Kau cahaya. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita. Mengiringmu seumur hidupku. Katakan masuk rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Mengiringmu Tuhan seumur hidupku. Jadikanku bencana-Mu segenap pikiranku, segenap kehendakku untuk memuliakan-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, amin, kehendakku, ku serahkan padamu.
rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, Yesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life He has been faithful. All my life You have been faithful. all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Mari kita naikkan pujian kita, katakan all my life. All my life You have been faithful. We are so grateful, Jesus. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life. Bapak, terima kasih Tuhan untuk gereja ini, Tuhan. Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan, Tuhan. I will sing of the goodness. All my life, all my life you have been faithful. Hallelujah. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Come on, all my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk panggilan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan
Katakan Tuhan Yesus, bukan karena kehebatan kami, tapi karena kasih karunia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah pilih kami, Kau pakai kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan yang berdoa Tuhan, bila hidup kami boleh dipersembahkan Tuhan ke altar-Mu Tuhan. Tuhan yang berdoa Tuhan, semasa kami Tuhan stepping into your promise, stepping into your calling Tuhan. Ajar kami gak terburu-buru Tuhan. Ajar kami mau linger in your presence Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Menantikan arahan-Mu Tuhan. Kemana Engkau mau kami pergi Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang bertahta Tuhan atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, the best is yet to come Tuhan. Atas keluarga kami, atas kehidupan kami Tuhan. Atas pekerjaan kami, atas pelayanan kami Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, tapi karena your presence Tuhan. Engkau yang berjalan di depan kami, Engkau sudah ada Tuhan di hari esok itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah hari ini Tuhan, Engkau sendiri yang cek Tuhan setiap hati kami. Let us Tuhan, mau Tuhan untuk disanctify, untuk dikuduskan Tuhan, dibersihkan Tuhan. To be worthy of your calling Tuhan. Thank you Lord Jesus untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Thank you para anak-anak Tuhan yang sudah melayani, baik di atas mimbar maupun di belakang sana. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Anda lihat semuanya pakai baju pink. Banyak yang pakai nuansa merah muda karena baru saja hari Valentine's Day ya katanya. Dan kita baru saja menyelesaikan pesta demokrasi. Dan saya percaya siapapun pemimpin yang Tuhan tempatkan dan calon legislatif yang sudah terpilih, biarlah Tuhan yang berdaulat. Kita doakan terus Tuhan yang pegang kendali atas bangsa ini. Dan saya percaya Indonesia akan benar-benar Tuhan pakai menjadi negara yang ternama, terpuji, terhormat. Dan saya percaya gitu ya, tugas kita yang ada di Indonesia ini untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, di bulan Februari ini masih ada beberapa acara gitu ya, dan salah satunya Anda boleh lihat di sini marriage check up dan singles night, dua-duanya acara relationship di hari yang sama. Dan kalau kita lihat tanggal 26 heart to heart talk gitu ya, akan dibawakan oleh Pastor Bob and Ibu Mary. Berikan tepuk tangan dong gitu ya, benar-benar kita bisa belajar sama-sama untuk di-empower. Dan juga singles night cari jodoh gak pakai galau sama Pastor Alan Lita dan Bapak Andrew dan Angelin. Tepuk tangan dong buat teman-teman gitu ya. Mereka gak cuma mau berbagi pengalaman, tapi saya percaya ada kebenaran firman Tuhan yang kita bisa dengar supaya kita diperkuat, supaya kita bisa live right dalam area relationship. Dan saya percaya Tuhan yang selalu mengatakan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan punya rencana melalui setiap keluarga, bahkan di waktu single pun kita percaya ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan dan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, tanggal 10 Maret kita punya kesempatan nanti untuk memberikan persembahan awal tahun kita, persembahan Leap of Faith sebagai ucapan syukur kita. Banyak dari kita sudah melakukan sebagai ucapan syukur melalui gerejanya untuk support apa yang Tuhan kerjakan, visi dan misi yang Tuhan percayakan. Dan ini diberikan secara sukarela dan kita akan sama-sama doakan supaya kehendak Tuhan boleh terjadi atas gerejanya dan setiap orang yang ada yang melayani siapapun kita. Anda menjadi bagian dari rencana yang Tuhan sudah berikan melalui gerejanya. Nah, selama 2 minggu ini kita udah belajar tentang stepping into God's calling. Di minggu yang pertama kita udah belajar hal-hal apa sih yang seringkali menghalangi kita waktu kita mau melangkah ya. Waktu mau melangkah biasanya begitu yes, saya katakan yes, tiba-tiba ada hal yang muncul dalam pikiran kita. Yaitu mungkin label negatif. Dan kita sudah belajar juga minggu lalu bahwa mungkin ada keraguan yang membuat kita itu nggak berani untuk melangkah maju. Dan hari ini kita berbicara mengenai sikap yang terburu-buru. Dan minggu depan kita akan sama-sama belajar gitu ya, gimana sih prakteknya. Minggu depan kita akan belajar juga bersama beberapa teman gitu ya. Ada Pastor Seva dan 2 leader yang sama-sama belajar. Bagaimana, hal apa sih untuk yang menghalangi kita kadang-kadang untuk melangkah. Udah mau melangkah nih apa, tapi kadang-kadang ada kemalasan dalam kehidupan kita. Nah, bicara mengenai sikap yang terburu-buru gitu. Saya suka analogi ini kalau Anda boleh lihat gitu ya.
Saya masih ingat, saya suka cerita tentang Lion King ini karena ini memorable gitu ya. Kalau saya jarang nonton waktu kecil, masa SMP, SMA gitu ya. Tapi ini yang selalu saya suka sampai sekarang pun kadang-kadang saya nonton. Tahukah Anda, kadang-kadang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita sesuatu. Nah, Simba ini waktu itu dia dikasih tahu, hey, you gonna be the next king. Dan kemudian hanya karena dia tahu akan panggilannya, ini dia merasa panggilannya ini harus sekarang. Makanya dia waktu itu ada lagu yang namanya I Just Can't Wait to Be King. Begitu dia tahu akan panggilannya, langsung dia mencoba. Dia datang nih, dia tinggalkan Pride Land. Ini bukan Promised Land ya, namanya Pride Land ini. Dia tinggalkan, dia ajak temennya namanya Nala, sahabatnya. Dan dia langsung pergi ke kandang musuhnya. Dia pergi ke tempat Hainas itu, di mana semua di sana yang siap memakan singa-singa. Dia kira hanya karena dia anak raja dan bakal jadi raja, semua orang akan takut dan dia mencoba mengaum dan akhirnya singkat cerita kita tahu itu membahayakan dirinya sendiri, membahayakan Nala dan akhirnya kita tahu bahwa kesempatan terburu-buru ini, tergesa-gesa karena ambisinya pribadi ini tanpa sadar digunakan oleh orang yang gak suka sama papanya yaitu Mufasa itu, yaitu pamannya sendiri namanya Scar. Sudah lama dia haus kekuasaan, dia ambil kesempatan itu untuk membunuh si Lion King ini. Dan apa yang terjadi? Dia putar balikkan keadaan dengan mengatakan, you are the killer of your father. Sehingga akhirnya Simba harus pergi dari Pride Land untuk jangka waktu yang lama. Dan kita belajar di sini, sama demikian halnya. Kadang-kadang sikap yang terburu-buru ini bisa aja dimanfaatkan, mungkin bukan diri kita, oleh orang yang punya niat jahat untuk bisa menjatuhkan hidup kita dan lain sebagainya. Karena itu hati-hati, saya percaya hanya karena kita punya panggilan, Tuhan itu punya timing, Tuhan itu punya kronos, Tuhan itu punya kairos dalam kehidupan kita. Dan inilah yang kita mau belajar hari ini. Seringkali kenapa orang yang suka terburu-buru di zaman serba instan ini, banyak orang pengen terburu-buru karena nggak tahan akan ketidakpastian gitu ya. Digantung sama mantan, digantung sama orang yang ngomong suka, abis itu nggak ada next, nggak ada kepastian. Ini kadang-kadang keburu, dia nggak jawab-jawab, ya udah aku beralih ke tempat lain misalnya gitu ya. Orang nggak suka ketidakpastian, orang nggak suka ketidaknyamanan. Ada orang yang takut ketinggalan, makanya FOMO. Ada orang yang nggak sabar pada proses Tuhan, dia tahu gitu ya. Oh Tuhan kalau bisa di-bypass semuanya. Ada orang yang nggak sabaran, ada orang yang nggak bisa membedakan antara keinginan pribadi, ambisi pribadi atau ini kehendak Tuhan. Bahkan banyak orang mengabaikan musim-musim persiapan. Padahal saya percaya persiapan itu adalah langkah iman sama pentingnya dengan apa yang tujuan yang Tuhan mau pakai. Ada orang yang gak percaya janji Tuhan atau waktu Tuhan. Atau mungkin Anda merasa aku gak perlu dibimbing, aku udah tahu. Orangnya udah suka sama suka kok, misalnya mau pasangan, aku mau kawin kapan aja terserah, aku gak mau dibimbing orang lain. Aku menjadi leader, aku bisa kok, aku sudah ngerti semua teorinya, aku tahu teorinya. Aku gak perlu dibimbing, aku gak perlu submit sama orang lain, gak perlu submit sama orang yang punya otoritas dalam hidupku dan lain sebagainya. Seringkali kita itu merasa kita itu terburu-buru dan akibatnya ini, akibat orang yang terburu-buru seringkali orang itu akan bingung sendiri, bahkan kehilangan arah. Bahkan kalau kita bisa lihat, bisa jadi orang yang terburu-buru itu suka salah ambil keputusan. Akhirnya apa? Frustrasi dan kecewa. Kehilangan kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Kehilangan hubungan pribadi, bahkan mengorbankan teman, bahkan hubungan dengan Tuhan. Dan bahkan bisa meleset dari rencana Tuhan yang sesungguhnya. Saya berdoa hari ini, ada banyak orang yang mungkin sedang dalam waktu menunggu. Dan Tuhan katakan, wait. The promise yang Tuhan sudah taruh di dalam hatimu. Panggilan yang Tuhan berikan. Yes, aku akan berikan itu. Tapi at this moment, yuk ambil waktu. Dan sini kita bisa melihat. Yosua pasal 3 ini setelah pada waktu dua pengintai itu kasih kabar yang baik sama Yosua. Setelah dia dari Rahab, dua orang itu mengatakan yes. Yuk ini waktunya kita masuk ke sana. Dan kemudian di dalam masih perjalanan di tepi sungai itu mereka mau menyeberang, mereka masih menunggu 3 hari. Semua orang gak suka untuk menunggu. Banyak orang bosen waktu menunggu. Bayangannya kayak orang lagi hamil mau melahirkan secara normal gitu ya. Mungkin bisa relate. Kita tahu anak itu pasti keluar.
pasti keluar. Tapi kita sudah lakukan semua tahapan. Sudah ikut kelas parenting 101 gitu ya, sudah diajarin, kemudian udah baby shower, udah sekarang namanya ada gender reveal. Cailah gender aja di reveal gitu ya. Dulu nggak ada kayak gitu-gituan. Habis itu sudah melakukan semuanya pas hari H. Kalau Anda pengen lahirin secara normal, kadang-kadang itu nggak sabar. Kadang kontraksi, kadang-kadang ada yang namanya kontraksi palsu gitu ya. Kadang orang nggak sabar untuk menunggu kapan sih nak keluar. Tapi kalau kita keluar sekarang, kita tahu ada waktunya. Ada yang tanya gini, pastor bisa nggak bayi itu nggak usah 9 bulan di dalam kandungan gitu ya, 3 bulan aja dikeluarin. Ada yang mau? Nggak ada, kita semua tahu bahwa nggak bisa, ada jalan pintas. Tapi kadang-kadang menunggu itu suatu yang membosankan. Karena itu kita lihat Yosua pasal 3 ini adalah suatu exciting moment. Ayat 1 dan 2. Ini 3,5 juta bangsa Israel pada waktu itu, boleh ditampilkan ayatnya. Di sana dia adalah generasi baru. Mereka itu generasi yang mungkin lahir waktu di padang gurun. Orang tua mereka atau kakek neneknya mungkin sudah meninggal. Mereka nggak pernah melihat waktu Musa menyeberang Laut Merah. Tapi di depan sana 3 hari mereka harus menunggu. Karena kalau kita lihat di sana, sungai Yordan itu air yang deras. Dan waktu itu adalah musim menuai. Dikatakan benar-benar mengalir itu alirannya deras banget. Anda bisa bayangkan dari sudut pandang Yosua, dia sudah ada, ini sudah disitim, kemudian melangkah kurang seberang ini aja. Tapi di situ aliran air sungguh deras. Dan di situ dia harus menunggu bermalam. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa 3,5 juta generasi baru ini sudah kepalang tanggung. Tinggal 1 langkah untuk menyeberang. Tapi dia juga udah let go semuanya. Balik Mesir udah gak mungkin. Tapi di depan selalu ada arus yang besar. Dan gak ada jalan lain. Mereka ini ingat ya, mereka 3,5 juta itu masih ada anak-anak mereka, ada hewan mereka, perbekalan mereka semuanya. Anda bisa bayangkan, tidak ada jembatan, gak ada kapal feri, gak ada helikopter. Cuma ada air yang deras di depan mata. Pilihannya nyebrang atau enggak, atau tunggu. Pikiran mereka pasti dipenuhi dengan anxiety, mereka takut, was-was. Apalagi Yosua, ini gue yang ngajak semua nih sebagai seorang pemimpin. Di sini mengadakan ujian besar, apa yang dilakukan? Tuhan cuma bilang, aku akan menyertai engkau, aku akan menyertai engkau. Jangan lupa firman Tuhan, Yosua 1 ngomong kayak gitu. Tapi waktu ini mereka harus menunggu. Oleh karena itu hari ini yuk kita sama-sama mau belajar bagaimana apa yang Tuhan mau ketika kita itu sedang menunggu. Mungkin kita udah bisa melihat janji itu di depan mata, tapi for some reason kita harus menunggu. Oleh karena itu judul khotbah saya hari ini adalah As We Wait. Waktu kita menunggu. Tuhan sudah menunggu, juga sudah melakukan perbuatan yang ajaib. Yosua 3 ayat 5. Yuk kita lihat ayat ini mengatakan bahwa berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Tuhan ngomong melalui Yosua, kuduskanlah dirimu. You know what? Hari esok itu milik Tuhan. Gak ada seorang pun yang bisa yakin hari esok. Tomorrow gak secara literal, tapi bisa bicara mengenai, masa depanmu itu aman. Karena aku sudah ada di masa depanmu. Bahkan kalau kita ingat lagu Paskah, karena sebab Yesus hidup, ada hari esok. Hari esok itu ada yang jamin dalam kehidupan kita. Hari esok ada yang jamin. Tapi Tuhan juga mengatakan, aku akan melakukan perbuatan yang ajaib. Dan seringkali kita berpikir, Tuhan perbuatan ajaib itu apa sih? Tapi perbuatan yang ajaib juga adalah milik Tuhan. Tapi waktu ini Tuhan mengatakan, bagian kita waktu nunggu adalah kuduskanlah dirimu. Kata kudus dari bahasa asli kados, dia mengatakan bahwa kudus itu to observe, untuk memperhatikan. Dan kita akan belajar apa sih, what to do as we wait. Nah, yang pertama adalah pursue His presence. Dan kita harus tahu bahwa hadirat Tuhan itu melambangkan pimpinan Tuhan. Nah, seringkali kita itu terburu-buru dalam mengambil keputusan di saat-saat kritis, di saat kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita itu mengambil keputusan yang berdasarkan apa yang terlihat baik. Makanya Tuhan mengajarkan melalui Yosua di sini,
Dia kasih protokol. Kamu ya, waktu di Mesir ini yang kamu harus lakukan. Tapi waktu kamu menyeberang ini yang harus kamu lakukan. Bahkan di saat menunggu, Tuhan kasih instruksi. Dia kasih, nanti pada waktu saatnya kamu akan menyeberang. Yuk kita lihat Yosua 3 ayat 3. Kita mengatakan, di sini katakan, dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu yang diangkat oleh imam, dan memang suku Lewi, maka kamu harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Makanya di sini kita lihat ayat 4, yuk kita lihat ayat 4. Di sini kita lihat, hanya di antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta. Bayangin ya kalau ini tabut perjanjian, anggap aja tabut perjanjian ya. Dan Anda harus tahu tabut perjanjian itu tidak boleh dipegang, cuma bisa dipikul. Ketika dipegang ada yang mati. Bahkan imam besar tabut perjanjian ini ada di ruang maha suci. Jadi waktu imam besar di the day of atonement, di hari penebusan, setahun sekali mereka menghadap untuk minta penebusan bagi seluruh bangsa Israel. Ketika mereka hidup gak kudus, mereka akan mati dan harus ditarik melalui rob. Nah, saya mau kasih tahu tabut perjanjian ini isinya apa sih di dalamnya. Tabut perjanjian ini itu isinya adalah 2 loh batu, melambangkan bahwa God's presence itu menyatakan perintah Tuhan, firman Tuhan. Dan di dalam tabut perjanjian ini juga ada yang namanya tongkat Harun. Tongkat Harun bicara mengenai otoritas, apa yang menjadi keputusan Tuhan. Dan kemudian di sana ada toples isinya mana selama 40 tahun. Mereka makan dari mana itu, menunjukkan bahwa provision Tuhan itu ada, power dari Tuhan itu ada. Di mana selalu diingatkan. Makanya instruksinya di sini katakan, hanya di antara kamu harus ada jarak. Nah, maksudnya apa sih? Kenapa waktu dalam menunggu kita harus belajar untuk memperhatikan tuntunan Tuhan, memperhatikan perintah Tuhan, memperhatikan keputusan dan otoritas Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita, memperhatikan bahwa sebelum ini semua Tuhan itu selalu mencukupi kehidupan mereka. Selalu ada penyediaan Tuhan, selalu ada provision dari Tuhan, selalu ada hadirat Tuhan, selalu ada di dalam setiap hal itu bahwa Tuhan itu menyertai mereka. Itu yang mereka ingatkan. Nah, kenapa kok bisa pada waktu itu dikatakan? Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui terlebih dahulu. Saudara, promised land dalam kehidupan Anda mungkin bicara mengenai the unknown, area di mana kita belum pernah melakukan, kita belum pernah mengenal, kita belum tahu, sama-sama tahu. Dan ini yang saya mau katakan, pada waktu di Mesir, waktu mereka kesesakan, untuk mengikuti tabut Tuhan, itu enggak susah. Kita akan mengikuti kemana tabut ini akan pergi. Kenapa? Semuanya itu padang gurun. Kalau kita enggak mengikuti tuntunan Tuhan, kita akan mati di padang gurun. Tapi tahu bedanya, saudara, ketika mereka mengikuti di belakang ini, saya masih ingat bulan lalu kita dikatakan, ada 3P, ada provision, ada power, and ada God's presence. Itu mengikuti kita, waktu kita mengikuti kemana hadirat Tuhan itu pergi. Nah, saya mau kasih tahu, di dalam Mesir, itu segala sesuatu, itu buruk. Dan dikatakan di tanah perjanjian, segala sesuatu kelihatan baik. Di Mesir dikatakan, sebab kemana engkau masuk bukanlah seperti tanah Mesir. Nah, definisinya Mesir dikatakan, waktu kamu keluar setelah ditabur dengan benih harus diairi dengan jerih payah. Segala sesuatu itu susah. Apalagi waktu di padang gurun. Mengikut Tuhan, mengikuti firman Tuhan itu keharusan buat mereka. Karena kalau mereka nggak ngikuti, mereka nggak ada tuntunan Tuhan. Tapi beda, mereka dipersiapkan untuk masuk ke dalam suatu negeri perjanjian. Dikatakan, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, mendapatkan air sepanjang hujan yang turun dari langit. Artinya apa? Segala sesuatu itu akan baik. Dikatakan, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu sendiri, bahkan dikatakan di sini, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya sepanjang awal sampai akhir tahun. Saat menunggu di Mesir, di padang gurun, waktu mereka butuh hikmat, butuh tuntunan Tuhan, hadirat Tuhan ini menuntun kehidupan mereka.
untuk mengambil jalan. Tapi tahukah Anda, untuk memilih yang buruk sama yang baik, itu nggak susah, saudara. Bayangkan di Mesir, itu kayak gitu. Tapi di Promised Land, mereka akan melihat segala sesuatu itu baik, saudara. Untuk Anda memilih pasangan hidup, kalau yang suka sama kita atau yang kita suka, kita bisa milih berdasarkan pilihan kita sih. Kalau yang menarik sama yang tidak menarik, gampang milihnya, saudara. Kalau kita yang orang yang baik sama yang jahat, gampang. Tapi kalau Anda milih di antara semua yang baik, sangat baik, dan lain sebagainya, dan semuanya suka sama kamu, amin, saudara. Susah, saudara. Susah banget. Katakan kiri kanan yang single, susah memang gitu ya. Kadang kita milih pekerjaan yang baik dan sangat baik, itu susah. Dan itu yang akan dihadapi. Nah, kenapa? Ini rawan banget, saudara. Kalau kita lihat yang tadinya keharusan, ini bisa disalahgunakan. Bisa aja yang kita tuju ada di sini. Berkat, kelimpahan, posisi, jabatan, bisa aja di sana. Tapi waktu ngejar kita pakai semua prinsip-prinsip firman Tuhan untuk mengejar sana. Yang tadinya mencari hadirat Tuhan itu merupakan sesuatu yang kita lakukan. Ini bisa beda tipis. Karena kita sudah tahu yang kita kejar. Biasanya kita di Mesir, kita tanya karena kita ingin keluar dari persoalan kita. Tapi waktu mereka di Promised Land, kalau dia nggak hati-hati untuk selalu mengikuti hadirat Tuhan, tuntunan Tuhan, kompas dalam hidup mereka, guidelines Tuhan, GPS, mereka dengan gampang bisa membawa doa mereka, cuma ngomong, Tuhan ini planku, A, B, C, tolong berkati dan aku tiap hari mau memuji menyembah aku mau melayani engkau, karena aku ingin mendapatkan ini. Gampang banget, saudara, dalam hidup kita. Makanya Tuhan katakan, ketika kita harus memilih yang baik sama yang semuanya baik, kelihatan baik, dan yang baik dengan yang sangat baik, kita jangan terburu-buru, cari tahu juga di mana yang memperkenan hati Tuhan. Banyak dari kita, anak saya waktu cari sekolah, dia katakan dari college ke uni, dia katakan, Pak kalau bisa keterima satu aja deh supaya tahu itu jalan Tuhan. Ya gampang, jalan Tuhan adalah ketika kamu diterima gitu ya. Cari jodoh asal ada yang mau, berarti itu pilihan Tuhan. Gampang. Tapi kalau banyak pilihan, pintu mana yang kita harus tuju? Saya katakan, karena begitu ada di Promised Land, Anda dari bawah tiba-tiba di atas, begitu banyak tawaran. Dan saya katakan, begitu banyak pintu akan dibukakan. Dan saya mau kasih tahu, hari ini gak semua pintu yang terbuka itu harus engkau masuki. Yang setuju katakan amin. Gak semua. Orang yang datang dalam hidupmu, itu adalah pilihan Tuhan yang terbaik dalam kehidupanmu. Makanya kita bisa melihat, perlu tahu tujuanmu. Mencari hadirat Tuhan atau mengejar berkat Tuhan, pakai nama Tuhan. Sama seperti kalau kita ada di sebuah bandara, saudara. Entah itu saya ke Jakarta, atau yang paling, kalau Anda pernah ke bandara namanya Changi di Singapura, pintunya mungkin bisa ratusan, saudara. Pesawatnya mirip semua, Singapore Airlines semua. Seterburu-burunya saya, sampai saat ini saya nggak pernah masuk pesawat yang salah, saudara. Nggak pernah. Ada yang pernah? Ya, I know banyak gitu, nggak mau ngaku, saudara. Gitu ya. Apa yang membedakan pesawat yang sama, pintu yang sama, kursi-kursinya mirip-mirip semua kalau dari lo? Apanya yang membedakan? Tujuannya, saudara. Tujuannya. Ada yang ngomong pesawat ke enggak ya, ngomongnya bahasa Inggris. Oke, will be boarding soon misalnya. Antara SF, LA, atau pergi ke Bangkok, atau ke Malaysia, atau ke Jakarta. Semua itu ada tujuannya masing-masing dan itu yang membedakan. Makanya kita nggak gampang distracted oleh seperti itu. Nah, bayangkan kalau kita itu nggak punya tujuan. Tujuan kita asal ada yang baik, ada yang mau, itulah tujuan kita. Kita akan gampang menyimpang dari jalan Tuhan. Makanya penting punya purpose, God's purpose. Mengejar apa yang menjadi agenda Tuhan di dalam kehidupanmu, bukan menjadi kedaginganmu. Engkau kejar pakai nama Tuhan dalam kehidupanmu. Saya berdoa, as we talk about God's calling, semakin banyak orang yang makin dipertajam. Ingatkan diri kita bahwa berkat, promosi, jabatan bukan tujuan kita. Tapi tujuan kita diingatkan, semuanya ini adalah sarana untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Kalau kita tahu tujuannya jelas, any distractions yang kelihatannya baik, sangat baik, cukup baik, gak akan mengganggu kita.
Karena yang kita kejar adalah hadirat Tuhan, tuntunan Tuhan, firman Tuhan. Yang kita kejar adalah perlindungan, provision dari Tuhan. Yang kita kejar adalah yang mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya ingatkan diri kita sendiri, as we wait, saat menunggu, kejar kehadirannya untuk menerima hikmat dan mengetahui arah dalam mengambil jalan yang harus kita tempuh. Saat Anda menunggu, makanya tadi dikatakan di sana di ayat 4, supaya apa? Supaya kamu tahu jalan yang harus kamu tempuh. Karena banyak area yang kita nggak tahu tanpa tuntunan Tuhan, tanpa tuntunan Roh Kudus, tanpa kehadirannya. Kita akan terburu-buru melihat apa yang baik secara kasat mata. Karena kita sudah terbiasa mungkin di tempat yang antara baik dan jelek. Tapi kita lihat Promised Land akan banyak pilihan, banyak pintu dibukakan, banyak opportunity. Makanya kita penting untuk kita bisa terus kejar apa yang menjadi tujuan Tuhan. Purpose of God, God's presence, His lead di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua yang Yosua katakan, yang Tuhan katakan juga kepada bangsa Israel adalah purify ourselves as we wait. Ada di antara Anda mungkin sudah siap melangkah, tapi Tuhan izinkan Anda harus menunggu lebih lagi. Dan di sini dikatakan, as we wait, Yosua 3 ayat 5, dia katakan purify yourselves. Kata purify ini seperti waktu hewan akan dipersembahkan, consecrated, clean. Bagaimana hewan ini akan dipersembahkan di atas altar Tuhan. Ini bukan suatu proses yang mudah dan dilakukan terburu-buru. Harus benar-benar dibersihkan. Harus benar-benar kita binatang ini sebelum dipersembahkan harus dicek apakah layak hewan ini untuk dipersembahkan. Anda bisa baca di kitab Imamat semua aturan-aturan hewan yang akan dipersembahkan. Dan seringkali kita terlalu terburu-buru untuk kita cari tahu apa yang akan terjadi. Karena firman Tuhan di sini, yuk kita lihat di sini slide berikutnya. Sekali lagi saya mengatakan, tomorrow itu adalah bagian Tuhan, mystery. Apa yang kita bisa lakukan hari ini. Hari esok Tuhan sudah ada berjalan di sana. Makanya kekhawatiran hari ini cukup untuk hari ini. Seringkali kita punya overthinking, over worry dalam kehidupan kita. Kita over fear, ketakutan yang berlebihan dalam kehidupan kita. Karena itu misteri. Minggu lalu menarik. Saya di Jakarta dan sebagian kita mungkin ada yang merayakan Imlek. Saya kebetulan merayakan Imlek bersama keluarga saya, keluarga istri saya di Jakarta. Jadi pas hari Imlek itu saya ikut mendengar gitu ya beberapa YouTube yang di setel ramalan-ramalan dari suhu mengenai tahun naga kayu. Wow, naga kayu, and we discuss di sana. Kenapa? Nggak ada orang yang tahu hari esok. Butuh ramalan-ramalan. Dan yang menarik, salah satu anti ngomong pada saya, dia bilang, tahu nggak, ini suhu ini, dia ngeramal-ramal. Tapi waktu itu dia bisnisnya sendiri gagal. Kemudian tiba-tiba dia masuk Kristen. Dan di kalangan Kristen ternyata banyak yang mau undang dia untuk bicara mengenai ramalan-ramalan. Nggak tahu harus ketawa atau sedih gitu ya. Tapi begitu banyak orang saking nggak taunya akan hari esok. Mereka itu nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Mereka ingin mujizat Tuhan. Padahal mujizat Tuhan itu Tuhan yang tahu. Tuhan yang pegang. Perbuatan seringkali kita tahu. Wah, nanti 5 tahun dari sekarang Tuhan mau bawa aku. Yes, it's good untuk planning. Saya encourage kita untuk planning gitu ya. Tapi terlebih dahulu cari God's presence. Nah, bagian kita sebenarnya itu adalah kuduskanlah dirimu. Purify yourself. Purify yourself. Bersihkan diri. Itu bagian kita sebenarnya. Makanya saya katakan, salvation is by God's grace. Tapi untuk sebuah panggilan, ada harga yang dibayar. Kata kuduskanlah dirimu, dia adalah consecrate yourself. Purification, sebuah proses yang benar-benar yang gak bisa dilakukan terburu-buru. To be holy, dikatakan to be set apart, to be dedicated. Sama seperti Roma 12 ayat 1, persembahkan hidupmu. Sebagai apa? Persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Ketika kita membersihkan diri, dikatakan engkau akan mengetahui kehendak Allah. Mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan rencana Allah yang sempurna. Makanya ketika kita membersihkan diri, every now and then, kita cek motivasi kita. Apakah kita align dengan firman Tuhan. Makanya Paulus mengatakan living sacrifice itu dikatakan
Jangan sampai, ayat 2, do not conform with this world. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah melalui pembaruan budi kita. Makanya proses purification ini adalah proses di mana tiap hari kita mendengar firman Tuhan. Kita memperbaharui pikiran kita. Ini bagian kita. Makanya saya percaya. I know Tuhan taruh promise dalam hati kita. Some of you sudah punya apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Yes. Jadi atau enggak kita tahu Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Tapi bagian kita hari ini. Yuk cek. Karena Yosua 3 ayat 7. Ini perkataan Tuhan sendiri kepada Yosua. Bukan Yosua kepada bangsa Israel. Ini Tuhan yang mengatakan, aku akan membesarkan namamu di seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Tujuannya itu jelas. Kalau Tuhan bawa engkau hari ini. Mungkin perusahaanmu, UMKM, hanya regional. Yang mungkin setahun cuma di bawah 4,8 M hasilnya. Tiba-tiba Tuhan kasih hari ini. Tuhan akan bawa kamu untuk go global. Tujuannya tahu. Supaya Tuhan dimuliakan. Waktu kita besar, mereka tahu bahwa Tuhan kita menyertai. Pertanyaannya adalah, kalau itu dijawab, let's check our heart. Apakah kita bisa align? Karena ketika engkau ada di global, engkau nggak bisa dengan tata cara yang salah. Nggak bisa dengan tata cara pajak yang nggak bersih. Anda akan kerepotan di sana. Makanya set our standard high. Beberapa dari Anda mengatakan, aku akan pakai keluargamu, kamu lagi pacaran hari ini, suatu saat engkau akan menikah, kamu akan sama-sama melayani. 1 seperti mengalahkan 1000, waktu kalian berdua 10.000. Ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan melalui pernikahan kamu. Amen. The promise is given. Check our heart. Mulai bersihkan diri kita menjelang pernikahan ini. Yuk cek, apakah kondisi hati kita siap? Apakah kita punya agreement untuk sama-sama melayani Tuhan? Apakah kita punya agreement untuk kita beribadah dan mendidik anak-anak dalam takut akan Tuhan? Karena Tuhan akan bawa ke sini. Makanya firman Tuhan mengatakan, yuk bersihkan dirimu. Karena Tuhan akan bawa kita di sini. Beberapa Anda hari-hari ini, Anda mungkin masuk dalam suatu area baru. Bisa jadi Anda sudah ada di dalam bisnis. Anda ada mau masuk area yang namanya mungkin digital, area entertainment, atau area government. Anda mungkin punya hati ingin menjadi orang-orang di lembaga legislatif dan lain sebagainya. Tahukah, kalau Tuhan taruh itu di dalam hatimu, check our motivation, check, miliki higher standard. Kenapa? Banyak orang punya itikat baik waktu mereka masuk ke dunia sana. Tapi seperti tadi, ketika engkau terpengaruh dengan custom dunia ini, engkau meninggalkan promised land, engkau masuk ke kandang musuh, dan akan menjadi serupa dengan dunia. Setiap kita akan melalui proses every now and then, untuk cek the condition hati kita, untuk kita bisa purify. Karena proses menguduskan diri menggambarkan betapa pentingnya memiliki hati yang murni, untuk live right, untuk menghidupi rencana, tujuan, panggilan Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan ini. Makanya ini firman Tuhan Efesus 4 ayat 1, ini terjemahan Amplified Bible, tapi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di sini mengatakan, Paulus mengatakan, aku yang dipenjarakan karena Tuhan. Dia ngomong ini waktu di penjara, dia katakan, aku mohon, I beg you, dia katakan, untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan panggilan. Makanya proses purify yourself, engkau tahu Tuhan akan bawa ke sini. Saya kemarin ngobrol sama teman-teman, bayangin kalau kamu dikasih tahu anak Anda hari ini, salah satu akan jadi presiden RI ke-12 gitu ya, atau akan jadi pendeta yang hebat, yang luar biasa. Saya percaya cara didik anak kamu akan beda, saudara. Karena apa? Kita akan ngomong terus-terusan sama mereka, hei, jalani kehidupan yang sesuai dengan panggilanmu. Jalani kehidupan dengan panggilanmu. Menjalani kehidupan yang memperlihatkan karakter, keberanian moral, integritas pribadi, dan perilaku yang dewasa. Gak bisa kamu merengek-rengek terus. Karena kamu gak fit. Gak bisa live worthy of God's calling. Setiap panggilan itu punya bobot gitu ya. Punya weight dalam setiap calling. Makanya Paulus mengatakan, miliki kehidupan yang mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan atas keselamatan Anda. Bukan karena engkau mengejar itu, tapi itu adalah ucapan syukur ketika engkau
menjalani hidup yang sesuai dengan panggilan Tuhan. Makanya waktu menunggu adalah waktu di mana kita mengalami semacam burning bush moment. Waktu di mana kita bersama dengan Tuhan. Kita mengevaluasi diri kita. Saat menunggu, bersihkan diri dan cek motivasi Anda untuk hidup yang selaras dengan panggilannya. Saat menunggu, jangan terburu-buru. Anda diizinkan untuk menunggu. Tapi cek apakah kita selaras dengan panggilannya. Let's live a life worthy of God's calling di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, firman Tuhan katakan, prepare room for God's great wonders. Yes, mereka harus masuk dalam panggilan Tuhan. Harus punya langkah iman. Tapi saya nggak bicara itu Pastor Seva minggu depan yang akan bicara itu, saudara. Yang kita lakukan adalah prepare room. Kenapa? Seringkali kita terburu-buru mengasumsikan atau mengasosiasikan situasi yang sama dengan bagaimana Tuhan menolong di masa yang lalu. Benar ya, saudara? Ada orang mungkin kasih kesaksian, salah satu cara Tuhan mengadakan terobosan di bidang pekerjaannya adalah waktu dia mulai generous sama Tuhan, mulai mengembalikan persepuluhan, memberikan leap of faith offering atau generous sama orang lain nyumbang. Dan dia ngomong dengan conviction. Dan kita taruh, aku butuh terobosan, caranya harus ini. Yes, Tuhan bisa pakai cara yang sama. Tapi tahukah Anda bahwa Tuhan itu punya cara yang banyak banget, amin saudara. Di surga itu begitu banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan dengan cara, jangan batasi. Yang kita lakukan adalah prepare room. Bagaimana Tuhan bekerja. Mungkin ada orang yang mengatakan Tuhan menyembuhkan dengan cara mujizat walaupun divonis harus akan mati dalam kurang dari 1 tahun. Tapi Tuhan dengan cara yang ajaib, tanpa obat, tanpa dokter, tanpa periksa, gak usah cek dan lain sebagainya, tiba-tiba sembuh. Yes, itu cara Tuhan bagi dia. Tapi ada kalanya cara Tuhan bagi kita harus melakukan langkah iman. Tuhan bisa sembuhkan melalui dokter, bisa melalui obat-obatan yang kita makan dan lain sebagainya. Tapi kita bisa melihat dalam kehidupan Tuhan itu adalah God of wonders. Dia bisa melakukan great wonders di dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan mujizat itu bagian Tuhan. Tapi kita prepare. Dan Anda melihat waktu mereka ada di penghujung sungai Yordan ini. Begitu banyak orang-orang Israel itu yang gak pernah tahu kisah tentang Musa. Musa pakai tongkat membelah Laut Merah. Tongkat Musa, dia berdoa dan kemudian terjadilah Laut Merah terbelah. Kalau saya jadi Yosua, saya akan mengasosiasikan Yordan ini sungai yang meluap-luap bisa sampai 10 mil. Sungainya ini, derasnya aliran sungai. Semua orang memandang kepada dia. Masalahnya Yosua bingung, tongkatnya ini mana sekarang. Kalau gampang kita ngomong Tuhan pakai cara Musa aja. Tapi kita bisa melihat waktu zaman Musa tongkat itu harus turun, kemudian laut terbelah. Tapi Tuhan kasih instruksi yang lain karena mereka disuruh untuk prepare room. Waktu mereka wait sama Tuhan, waktu mereka menunggu, mereka menyeberangi, mereka disuruh kasih perintah apa? Imam-imam. Jadi ini kalau bahasa sekarang, kalau mau leaders duluan nih, ayo nyemplung bareng leaders dulu. Kita hamba-hamba Tuhan nyemplung dulu, yang lain lihat dulu. Kalau ada, ini deg-degannya bisa merasakan gak sih? Sudah masuk sampai banjir gitu ya, suruh dicelup, kamu masuk dulu, nanti yang lain baru ngikut. Sekarang kita tahu ceritanya gampang, saudara. Anda jadi pemimpin di depan, kamu nyemplung di tengah aliran sungai yang deras pada waktu itu karena musim menuai. Pertanyaannya, what if nothing happen? Karena bangsa Israel yang dulu, ini cuma Musa dan beberapa orang yang tahu. Waktu Musa turunkan tongkat, Tuhan langsung bekerja. Di saat ini instruksinya adalah, hey, langkah iman pertama, kamu lakukan atau enggak. Yang di-challenge bukan masalah mujizat ada atau enggak, tapi trust mereka terhadap firman Tuhan, terhadap instruksi dari Tuhan dalam kehidupan. Dan saya bisa saksikan di sini Yosua 3 ayat 15. Segera sesudah para pengangkat tabu diri sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat mencelupkan kakinya ke dalam air tepi sungai itu. Mencelup ini katanya seperti banjir. Jadi paling enggak selutut atau sepinggang ya. Kita enggak tahu. Sungai Yordan itu sampai meluap sepanjang tepinya selama itu tambah deras arusnya. Tapi ayat 16, tadi saya potong 16b, tapi 16a itu mengatakan, terus ayat 16 dikatakan di sini.
Waktu mereka mulai melangkah, langkah pertama, tiba-tiba aliran itu berhenti semuanya total. Sehingga singkat cerita, mereka menyeberangi di tentangan Yeriko sampai imam mengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering. Waktu mereka mulai melangkah, di sana mereka baru melihat Tuhan bekerja. Waktu mereka masuk masih meluap airnya, tapi waktu mereka mulai melangkah, di sanalah mereka bisa di tanah kering. Dan Anda harus bayangkan, kalau itu cuma suatu kebetulan atau fenomena alam, yang nyebrang ini 3,5 juta. Di tengah-tengah alirannya deras lagi, siapa yang akan disalahkan? Tapi justru di sana, ketika mereka mau one step, Tuhan lakukan mujizat. One step, lakukan mujizat. Mungkin hari ini Tuhan gak tunjukkan semua petanya sama hidup Anda. Anda perlu melakukan satu step di depan, dan Anda bisa melihat mujizat-mujizat di depannya. Saya undang pemain musik untuk sama-sama maju ke depan. Kalau Anda lihat di Hub 1, ada salah satu foto. Fotonya itu tulisannya Dome of Harvest. Pada waktu peresmian kita Gunting. Ada 2 foto, yang satu tahun 2005, yang satu tahun 2014, saudara. Tahukah Anda bahwa antara 2003 sampai 2005, teman-teman, waktu itu Pastor Indah ya, masih ada ya Pastor Indah kah yang ada. Bisa pindah-pindah tempat untuk nyari tempat itu. Bisa nggak tahu berapa kali, 7 kali pernah di zamanmu aja, 14 kali kita nggak tahu. Tapi mujizat pertama pada waktu itu, oleh anugerah Tuhan, kita udah cari di mana-mana pada waktu itu. Saya masih awal, jadi saya masih banyak belajar. Kita semua di sini masih di bawah 30 tahunan gitu ya, semua di bawah 30 tahun kita ngelihat. Bayangin kurang lebih masih 60 anak muda. Kita nggak punya kapasitas yang banyak, nggak punya resources, dana sumber daya yang banyak, saudara. Tapi langkah iman kita cari kemana-mana, sampai orang kasihan-kasihan gitu loh sama kita. Gitu. Akhirnya nemu tempat ini, dan tempat ini mujizat pertama adalah, tempat ini sebenarnya ruko 5 dulu awalnya. Ruko 5 dibangunkan sama developernya sampai jadi 5 ruko, bentuknya Dome of Harvest dengan harga yang sama. Itu mujizat pertama, dan di situ mulai ada janji iman, kita menabur di sana. Dan saya masih ingat waktu itu dibuka, orang-orang tanya, iso taiki penuh gitu. Waktu itu dari 60 ke 300 dan ruangannya banyak banget. Ruang-ruang kelas ini buat apa? Ya nggak apa-apa, kalau itu janji Tuhan, visi yang Tuhan berikan pada pemimpin. Oke, pada waktu itu. Akhirnya jadi. Itu mujizat pertama yang kita lihat sebagai tempat di mana kita bisa beribadah. Teman-teman semua masih di bawah 30 tahun, masih sekolah, masih kuliah dengan sumber yang terbatas. Tapi tahun 2008, tiba-tiba Tuhan kasih taruh di hati kita para pemimpin. Tiba-tiba ada 4 tempat di sebelah-sebelah kita itu kosong, udah cukup lama. Yang 2 ini siap dijual, yang 2 bisa boleh pinjam. Masalahnya adalah penghubung antara 5 ruko kita dengan 4 ruko, masih ada satu area unknown yang tidak diketahui pemiliknya. Dan Tuhan taruh, yuk kita butuh, karena kita waktu itu belum banyak yang menikah, dan kita yakin beberapa dari mereka pasti mau punya anak yang banyak gitu ya saudara. Dan Tuhan taruh, tapi kita pikir, bayangkan kalau ada yang bangunkan sampai jadi bisa nyicil panjang, ini kita terasumsi dengan cara Tuhan. Masalahnya adalah kalau kita iyakan yang 4 tengah ini misteri, apa mau dibangun tingkap langit ke atas itu baru mendarat lagi saudara. Karena yang tengah persis itu kita masih nggak tahu siapa. Kita berdoa, cari wajah Tuhan. Pastikan ini bukan ambisi manusia, tapi ini Tuhan memang mau building home for generation, to empower every generation. Singkat cerita, Tuhan taruh di hati kita satu langkah iman. Sekarang duit juga nggak ada. Lu mau 2, mau 4, mau 5, sama-sama nggak duit tuh, gitu. Kita habis beneran, gitu. Tapi coba kita kalkulate, langkah imannya ada, kalkulate DP aja gitu. Masih misteri tengahnya ini galau banget, ini pengen cepet jual, ini boleh sementara dan lain sebagainya. Dan kita bisa lihat di sana, akhirnya kita sepakat, kita ngomong para leaders, yuk kita hitung-hitungan, siapkan DP-nya. Belum kita bayar, tapi langkah iman pertama, yuk kita cek DP-nya berapa. Kita kemudian, again, teman-teman yang sama, mereka nggak cuma ngomong gedung ya, kita percaya waktu itu Tuhan pakai kita mau melihat bahwa tempat ini adalah tempat many generation bisa datang dan di empower tuh.
belum ada bahasanya, tapi kurang lebih ya live right, live healthy, live loud lah gitu ya. Kalau Anda lihat 2005 ada prasasti di bawah, kemarin saya diingatkan juga gitu ya sama seorang teman, let our voice be heard gitu. Itu ditulis 2005 sama teman-teman kita itu waktu prasasti pertama. Oke, kita mau suara generasi ini bisa muncul gitu dan lain sebagainya. Kurang lebih lah gitu ya, saya juga lupa. Tapi tahukah hanya langkah iman, say yes, kesepakatan. Langkah pertamanya cuma kesepakatan. Kita mau atau enggak? Oke, kita sepakat, sisanya Tuhan bekerja. That moment, saudara. Waktu kita udah sepakat, enggak lama kita bisa cari siapa yang punya tempat itu. Masih disewakan, kita punya waktu lama. Dan kita mulai 1, 2, 3 tempat dah ya waktu itu. Kita mulai masuk proses. Kita 3 tahun enggak bisa ngapa-ngapain, cuma untuk nyicil waktu itu. Sampai 2014 kita baru bisa, 2008 sampai 2011, sampai 2011 kita baru bangun. Tapi saya bisa melihat di sana, setiap langkah iman, yang pertama Tuhan sediakan langsung, karena kita memang gak mampu waktu itu. Tuhan sudah sediakan semuanya, dalam arti kita mulai lihat, gak terlalu banyak hal yang kita kerjakan. Tapi waktu 2008, Tuhan ajak kita berpartisipasi semuanya. Kita masih ingat namanya equal sacrifice, unequal amount tapi equal sacrifice, tenaga, daya, sumber daya, uang dan lain sebagainya. Tapi di sana kita bisa melihat di dalam kesatuan hati melangkah sama-sama. Satu langkah, Tuhan langkah berikutnya. Sampai 2014, begitu kita 2012, begitu kurang 2 tahun selesai, ada yang ke-11 Tuhan kasih untuk ruko kita. Tapi saya bukan ngomong soal pembangunan dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita itu sudah punya asumsi cara Tuhan itu nolong. Tapi kalau Anda mau buka hati, saya percaya setiap langkah itu Tuhan ingin melakukan mujizat. Yang setuju katakan amin. Bahkan tahun ini, Pastor Bob sudah mengatakan kita untuk bisa raise up, Tuhan taruh di dalam hati kita para pemimpin untuk raise up 100 new leaders. Banyak orang mengatakan, gimana ya mungkin kelihatannya susah saat ini dan lain sebagainya. Tapi tahukah, kalau kita mulai melangkah satu langkah iman, itu akan membuka pintu demi pintu dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Enggak cuma masalah bangkitkan leaders, ambisi gereja, dan no. Tapi melalui kita memperhatikan orang lain, di sanalah kita bisa melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam. We don't know, tapi saya percaya ini langkah awal di mana kita alive in God's calling. I'll see gitu ya, kita semua sama-sama melihat di akhir dari tahun ini, di akhir dari masa demi masa. Every season kita bisa merasakan the goodness of God dalam kehidupan. Karena apa? Karena setiap orang menghidupi panggilannya di dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa buat Anda yang sekarang lagi di waiting room, Anda sedang menunggu. Saya nggak tahu, saya nggak bisa kasih nasihat apa-apa, but satu hal, continue to pursue His presence. Continue to pursue His presence. Anda bisa melihat, mulai engkau purify ourselves. Biarlah hidup kita ini selaras dengan panggilan Tuhan. Dan prepare room. Jangan hanya mikir satu cara bahwa Tuhan itu bisa menolong. Jangan mengasosiasikan mujizat masa lalu dalam hidup kita. Prepare room, karena Tuhan bisa bekerja. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk bisa menyertai, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberikan panggilan anugerah, provision dalam kehidupan kita. His presence, His provision, dan His power selalu menyertai hidup kita. Karena Dia adalah Allah yang membuat mujizat di dalam hidup. So kuduskan hari ini, sebab besok Tuhan akan melakukan perkara besar dalam kehidupan Anda semua. Amin. Yuk sama-sama berdiri. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku berjandamu untuk
Hari ini saya mau sama-sama berdoa buat teman-teman yang ada di tempat ini. Berapa dari Anda hari ini ada di dalam waiting room, di dalam kau kurang lebih tahu apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Mungkin dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, ataupun mungkin di sekolah. You are in the crossroads hari ini. Kau melihat ada arus yang deras di depan, mungkin sungai Yordan. Tapi kau sudah meninggalkan semuanya demi calling ini, mungkin kau sudah meninggalkan, you let go of your past. Kau sekarang ada di dalam persimpangan. You don't know what to do. Kau cuma suruh engkau menunggu. Pada saat ini saya mau katakan, kalau firman ini buat Anda, as you wait hari ini, continue to pursue God's presence. Purify yourself, cek keadaan kita hari ini. Dan prepare room. Jangan terpaku akan mujizat masa lalu atau penyertaan Tuhan di masa lalu. Karena setiap hari is brand new day. Tuhan ingin menyediakan sesuatu yang baru dalam hidup Anda. Tapi hari ini kalau engkau butuh doa, you are in the waiting room, engkau lagi menunggu sesuatu. Apapun itu hari ini. Dalam hitungan ketiga, kalau boleh taruh tanganmu di dada, saya ingin berdoa buat Anda. Dan mungkin kalau ada teman yang kebetulan kenal dan lihat, atau Anda bisa doakan sama-sama. Take this moment untuk Anda bisa mengalami sesuatu yang baru, di mana Tuhan melawat engkau sekali lagi. 1, 2, 3, taruh tanganmu di dadamu. Itu Anda berdoa Tuhan. Itu Anda berdoa Tuhan. Untuk teman-teman yang ada Tuhan hari ini. Biarlah hati kami Tuhan. Kami gak tahu Tuhan. Mujizat apa, kemana Engkau akan bawa kami Tuhan. But we want to prepare room, Lord Jesus, for you Tuhan. Aku mau Tuhan, hidupku Tuhan jadi bejanamu Tuhan. Tuhan murnikan Tuhan, kalau ada motivasi yang salah, distraction dalam kehidupan kami. Mungkin kita selama ini salah mengambil pintu karena kita hanya tergiur dengan apa yang kelihatan baik, tapi itu bukan rencana Tuhan. Tuhan berdoa jamaah Tuhan. Mungkin ada teman-teman kami hari ini Tuhan yang sudah gak kuat menunggu Tuhan, mulai bosan Tuhan. Tuhan berdoa Tuhan hari ini oleh anugerah-Mu Tuhan. Mungkin itu penempatan Tuhan, mungkin itu Tuhan tentang panggilan, mungkin itu tentang posisi, mungkin tentang pekerjaan, mungkin tentang keluarga, pasangan hidup dan lain. Apapun itu Tuhan, Lord, let your presence Tuhan berjalan di depan kami Tuhan. Bukan rencana kami Tuhan, tapi anugerah-Mu boleh tercurah. Thank you Lord Jesus. Mari sama-sama kita jadikan lagu ini menjadi doa. Berimu seumur hidupku, masuk dalam rencana. Amin. Mari angkat tangan kita, serahkan hidup kita. Biarlah rencana Tuhan boleh ada dalam kehidupan kita. Serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalan
Tuhan, hamba-Mu berhenti bicara, tapi Roh Kudus Tuhan, Kau ingatkan kami akan kasih-Mu Tuhan, akan kesetiaan-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, hadirat-Mu Tuhan, kekuatan dari Engkau yang gak pernah meninggalkan kami Tuhan, saat kami melangkah Tuhan pada janji-Mu Tuhan. Rapi Tuhan setiap kami, utus setiap kami, kemanapun Kau mau kami pergi Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang pakai kami. Thank you Lord Jesus. In Jesus mighty name we pray. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Parenting 101, How to Care for Your Newborn to First Year. Sabtu, 24 Februari 2024, jam 3 di Chapel IFGF Surabaya. Halo Beb. Halo, kok subuh banget deh pulangnya? Ya, kerjaan. Kenapa? Tadi ada masalah lah. Enggak, biasa kok. Ini istri satu ya. Gak tahu ya, udah capek, lapar habis pulang kerja. Beb, makan dong. Iya. Udah aku siapin. Sabtu nanti ada birthday 1 tahunnya Zek loh. Jangan lupa, aku udah bilang kita datang. Masukin di kalender. Ya. Sungguhan loh. Iya. Warriors' third stop on this 5-game trip. Their one and only visit to Brooklyn as they take on the Nets. And the Curry jumper is pure. Loop it ahead for Thompson. First touch. Ya. Over Johnson for 2. Ulang tahunnya Zek nanti ada dress code loh. Kamu udah ada baju belum? It's a 3. Udah. Yang mana? Udah tak siapin. Gimana? Lapo ae sih. Gak tahu tak lagi nyantai. Spread it around. Kuminga using the screen. Works inside and an easy deuce P, for Jonathan Kuminga. ini bagus nggak? Bagus. Lihat aku dulu. Iya, bagus dua-duanya bagus. Bagus. Beneran nggak? Bener. Kalau ini sama ini bagus mana? Kayaknya dua-duanya oke. Oh, Beb, aku basket dulu ya. ya. Loh, nanti acaranya jam 1 loh, jangan lupa. Iya, ya. Loh, Beb, Nah, kok udah siap? Mau kemana kamu? kan hari ini ulang tahunnya Zek. Cuma pada 1 tahun aja loh, kok repot. Ayo cepetan. Oke. Ih, udah diingetin berapa kali juga. Kita perlu ngomong. Ngomong apa lagi sih? Ya kamu itu loh. Ini sering loh terjadi, nggak cuma sekali doang. Iya. Diingetin berkali-kali. Iya, aku minta maaf, sorry. Yang penting buat aku tuh nggak pernah meter buat dia. Sebelah berantem terus. Selesai. Ya istri, ya ampun. Ih, suami tuh suka lupa, nggak bisa diomongin. Makanya. Mereka tuh harusnya ikut. MCU, iya bener. Marriage check up. Marriage itu heart to heart itu. Biar apa sih? Biar bisa ngomongin yang susah-susah. Iya. Biar masalah selesai. Iya. Biar makin hot and spicy. Iya. Kamu Jangan lupa ikutan ya. rugi kalau nggak ikutan.
Singles Night is finally here. Cari jodoh gak pakai galau. Senin 26 Februari jam 7 malam di IFGF Surabaya. Kelas Agrodeeper telah dibuka bersama Pendeta Dr. Yosef Yunando mengenai introduksi perjanjian lama. Kelas akan diadakan pada tanggal 4 Maret setiap Senin selama 4 kali pertemuan jam 6 sore. Daftarkan diri Anda sekarang. Save the date, the first iKids Camp ever. Khusus untuk kelas 3 sampai 6 SD, 16 sampai 18 Juni 2024 di Arayana Hotel and Resort. Daftarkan anak Anda segera. Perkenalkan, saya Pastor Indra Karyanto sebagai host Anda pada pagi hari ini. Atas nama tim pengembalaan di IFGF Surabaya, kami ingin menyampaikan jalan-jalan sampai berkeringat, pulangnya beli es pepaya. Kami sampaikan salam hangat dari IFGF Surabaya. Kami ucapkan selamat datang khususnya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini, baik secara onsite maupun secara online. Kami ingin berkenalan dengan Anda dengan lebih baik, melayani Anda dengan lebih baik. Kami ingin bisa berrelasi dengan Anda dengan lebih dalam lagi. Karena itu kami undang Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir tempat ini, nanti turun ke lantai 1 bisa menghubungi Connect Team kami. Connect Team kami membawa papan-papan pengumuman, Happy Sunday, Our You New. Silakan Anda hubungi Connect Team kami dan katakan Anda baru pertama kali hadir di IFGF Surabaya. Nanti mereka akan menyambut Anda secara khusus. Dan bagi Anda yang mengikuti secara online, ketik di kolom komen bahwa Anda juga baru pertama kali gabung di IFGF Surabaya ini, maka tim Asyir kami akan menyambut Anda secara khusus. Baik, akan ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian dari kita semua. Tadi sudah disampaikan bahwa rekan-rekan dari iKids Departemen akan mengadakan Kids Camp yang pertama kalinya nanti di bulan Juni. Di bulan Juni akan mengadakan Kids Camp, jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak, punya keponakan atau punya sepupu dari yang bersekolah di kelas 3 SD sampai kelas 6 SD bisa mulai mendaftarkan anaknya, ponakannya, sepupunya hari ini. Mulai hari ini dibuka pendaftaran pertama dan terbatas hanya untuk 75 orang anak saja. Karena itu first come first serve, Anda bisa mendatangi booth pendaftarannya di lantai 2. Di lantai 2 nanti akan ada lihat booth pendaftaran untuk Kids Camp kita pada bulan Juni nanti, diadakannya di bulan Juni. Lalu pengumuman yang berikutnya tadi juga sudah disampaikan di video di Seed News, akan ada kelas Agrodeeper. Agrodeeper jadi bagi Anda yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang Alkitab khususnya untuk perjanjian lama, kita ada kelas Agrodeeper introduksi dari perjanjian lama dimulai di tanggal 4 Maret setiap hari Senin 4 kali pertemuan. Anda bisa mendaftarkan diri Anda, hubungi care group leader Anda ataupun info booth yang ada di lantai 1 untuk pendaftarannya. Dan yang bisa mengikuti Agrodeeper ini adalah Anda yang sudah mengikuti Agro reguler kelas KAM ataupun yang sedang mengikuti kelas KAM di kelas Agro reguler kami. Lalu bagi para volunteer, kami ingin mengapresiasi Anda para volunteer IFGF Surabaya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk para volunteer di IFGF Surabaya. Besok Senin kita akan adakan acara Volunteer Appreciation Night. Jadi besok Senin para volunteer diundang untuk hadir di tempat ini. Jam 7 malam kami akan mengadakan Volunteer Appreciation Night bagi para volunteer di IFGF Surabaya. Dan bagi Anda yang belum bergabung menjadi volunteer, kami undang juga untuk bisa bergabung sebagai volunteer. Dan Anda bisa menghubungi care group leader Anda untuk mencari tahu informasi bagaimana cara menjadi volunteer di IFGF Surabaya. Kemudian bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian, teman-teman yang punya cerita-cerita pengalaman menarik bagaimana Tuhan menyertai hidup Anda, bagaimana Tuhan memberkati Anda, atau bahkan mungkin bagaimana Tuhan menegur
Anda dalam musim-musim tertentu dalam kehidupan Anda bisa berbagi cerita dengan kami mengenai pengalaman hidup Anda, dan Anda silakan hubungi care group leader Anda untuk silakan berbagi cerita, sehingga cerita-cerita Anda nantinya juga bisa menguatkan jemaat-jemaat lain yang ada di IFGF Surabaya ini. Dan untuk berita-berita terupdate dari IFGF Surabaya, silakan terus ikuti akun Instagram kami di @IFGF_Surabaya. Dan untuk persembahan, Anda dapat memberikannya melalui QR Code yang sudah tersedia di depan ruang ibadah, ataupun melalui mesin debit yang sudah kami sediakan di depan ruang ibadah. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa bangkit berdiri, dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan setiap jemaat-Mu di IFGF Surabaya. Kami percaya Engkau Tuhan Immanuel, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sekejap pun juga Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami. Kau selalu ada, Kau selalu menyertai kami, bahkan Kau melindungi, memberkati, menguatkan, meneguhkan setiap langkah kami semua Tuhan. Berdoa setiap benih firman yang sudah disampaikan Tuhan, tertanam berakar kuat dan dalam, bertumbuh baik, berbuah luar biasa dalam kehidupan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Mari angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Berkat dari Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap jemaat Tuhan yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Have a good Sunday.